undang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di rumahnya Allah enggak boleh rewel ya. Ada yang rewel, kepanasan. Nah, coba berani enggak bilang, malas banget. Ini di rumahnya Allah tahu ini. Ya. Buat di Sawana kalau di Mekah berani enggak? Hah? Udah pulang. Buat di Ais yang benar sana ya. Kalau di Mekah berani enggak kita ngeluh? Hah? Kagak berani kalau kejadian langsung ke sana ya. Nah di sana, masa sih saya bingung cuma situ, kemarin saya datang situ gitu ya. Begitu kita berangkat ke masjid, pulangnya nggak pulang. Itulah Nabi. Nah ini rumahnya Allah ya. Kita tidak hanya musola gitu ya, tetapi ini adalah rumahnya Allah. Rumahnya Allah. Apapun yang terjadi di sini kita nikmati. Ya. Jadi jangan berusul ya, pas ini ahli bahasa Jawa. Ya, jadi berusul ya. Kalau di rumah Allah nggak boleh berusul. Ya. Nah, cuma gitu kita lihat aja. Oh ini rumahnya Allah gitu ya. Ada kaca, ada AC gitu ya. Di depan plafonnya bolong gitu ya. Oh ya Allah, rumah saya plafonnya bagus, ini rumah plafonnya Allah bolong gitu ya, belum dibetulin. Yang betulin siapa? Allah. Rumahnya Allah yang betulin Allah. Jadi pemikiran kita harus seperti itu, ya. Rumahnya Allah yang betulin Allah. Kalau misalnya nanti Allah kirim Pak Semiti betulin ya, berarti Pak Semiti menjadi tangannya Allah. Ya, bisa jadi begitu. Pokoknya Allah akan kirim orang-orang yang Allah sayangi, ya, untuk di mushola Baitul Jannah. Dan kita sebagai pengurus mushola Baitul Jannah adalah merupakan orang-orang yang beriman, ya. Kalau Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad ya, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah inilah ya. Jadi kalau kita menjadi pengurus, ini kan pengurus dan jamaah mushola ya. Kalau kita menjadi pengurus dan jamaah rumah Allah, gitu ya, maka itu termasuk orang yang menolong agama Allah. Apa sih bentuk menolongnya agama Allah? Membantu fasilitas-fasilitas atau melayani di mushola. Orang sholat di sini kita siapin karpetnya, kita siapin AC-nya, ya. Kemudian kipasnya juga siap. Kira-kira kita ini termasuk menolong agama Allah enggak? Menolong agama Allah, ya. Jadi kita adalah menolong agama Allah. Maka orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Ini kejadian di saya, ya. Di saya memang kemarin sempat pikiran dari mana, mungkin istri saya nggak tahu dia saya bikin seperti apa gitu ya. Jadi ceritanya di belakang ini mau di pasang spanduk ceritanya. Nah, izin sama yang punya tanah ya, minta diizinkan gitu supaya dipasang spanduk karena perkiraan kalau kehujanan gitu. Terus kata saya telepon yang bapaknya, oh nggak apa-apa Pak Ustaz, silakan gitu. Ya begitu 1 jam dia WA, Ustaz nanti saya bilang dulu ya sama istri saya gitu. Dia punya namanya istri, ya. Saya bilang istri saya lagi aktifan belum pulang. Padahal itu mana Bu bisa gitu ya. Sampai saya tunggu sampai pagi nggak ada kabar.
Akhirnya saya ke sana, paginya ya, dan ibu ketemu ke pamannya ibu, saya punya niat begini nih mau saya pasang spandek. Oh iya Pak, bapaknya kemarin sudah bilang, kemarin itu kan tanahnya anak. Nah nanti saya mau nanya anak dulu, kalau boleh nanti ya apa gitu dulu. Mau dibangun ya Bu? Ya itu namanya tanah anak gitu. Nah saya berpikir tuh, nungguin lama berkumpul di sini di rumahnya Allah Taala dalam rangka bagaimana Allah itu segera melunasi tanahnya. Ya. Itu tanah siapa? Tanahnya Allah. Gitu. Itu kan tanahnya Musola Baitul Jannah rumahnya Allah. Itu juga tanahnya Allah. Kewajiban kita hanya menjadi penolong agama Allah. Niatkan itu. Maka Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Ya. Kalau hari ini musola hanya memberikan 15 kartu ATM gitu ya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan turunkan beras itu lagi, kemudian kita bisa menambah. Ya, kalau hari ini ada bapak-bapak yang belum dapat ya. Kalau bulan kemarin kan memang seluruhnya 36 dapat semua ya. Tetapi untuk sekarang tiap bulannya itu hanya 15 orang. Ya, kita masih pilih ya, masih pilih. Dan doa apa? Kita ada sepakat sama pengurus ya Bu ya. Doa apa yang 36 yang kemarin dapat beras, kalau bulan berikutnya, hari-hari berikutnya rajin ke musala, maka akan diberikan ATM beras. Ya, kalau hari berikutnya rajin ke musala akan diberikan ATM beras. Itu niat siapa? Niat pengurus yang menyiapkan beras dari Allah. Ya, dan kita yakin bahwa beras itu akan kita dapat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Untuk kartunya kita serahkan dulu aja ya Bu. Ya, silakan Bu. Oh ini mau doa dulu ya Bu Jadi ya. Baik, kita doakan untuk kita bacakan surat Al-Fatihah untuk Ibu Hajah Hari ya. Ibu Hajah Heri ya, yang telah banyak membantu untuk pembayaran tanah wakaf ya, untuk usaha Musola Baitul Jannah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau, suaminya juga putra-putrinya diberikan kesehatan dari Allah SWT. Mudah-mudahan rezekinya diberkahi oleh Allah SWT. Rezeki yang mampu membuat beliau lebih dekat sama Allah. Rezeki yang mampu membuat beliau dan keluarga besarnya masuk ke dalam surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, juga untuk hari ini Bu Hajah Heri juga memberikan santunan untuk anak yatim ya. Jadi nanti anak yatim sepulang dari sini akan mendapatkan santunan ya. Jadi nanti jangan pulang dulu ya adik-adik ya. Kita makan juga dulu, nanti akan disiapkan oleh pengurus musola ya, bahwa hari ini kita akan makan bersama. Nanti setelah pulang setelah akan pulang nanti akan diberikan santunannya ya. Gitu. Itu saja. Mudah-mudahan sekali lagi rezekinya Bu Haji Heri dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita berdoa sama Allah Ta'ala. Kita dudukkan hati kita.
Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita duduk rileks, pejamkan mata kita. Bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hari ini melihat kita. Bayangkan bahwa Allah yang Maha Besar saat ini memperhatikan diri kita yang saat ini duduk di rumahnya. Allah tidak melihat jasad kita saja, Allah juga melihat hati kita, ikhlas atau tidaknya, Allah melihatnya. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, kita ingat-ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dosa hati kita yang mungkin selama ini hati kita dengki dengan tetangga kita. Hati kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita ingat-ingat pikiran kita yang selama ini kita curahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita tercurah untuk dunia. Kita sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kita ingat-ingat telinga dan tangan kita. Kita ingat-ingat dosa lisan kita. Sudah berapa banyak kata-kata yang muncul dalam lisan kita yang jauh dari Allah ridhoi. Lisan yang jarang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Lisan yang pernah menyakiti teman-teman kita, tetangga kita. Astagfirullahaladzim. Kita ingat-ingat kaki, dosa-dosa kaki kita, dosa-dosa kaki kita. Apakah kaki kita selama ini kita gunakan untuk berjalan ke tempat yang Allah ridhoi? Rumah Allah dekat dengan rumah kita, tapi kita jarang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita. Kita dengar azan, tapi seakan-akan kita tidak mendengarnya. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ingat bahwa seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di akhirat nanti, akan menjadi saksi kebaikan dan keburukan kita. Kita istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anggota tubuh kami. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kaki kami yang jarang berupamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa menjalankan hidup ini dengan baik ya Allah. Hidup yang bisa mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Bapak Ibu,
Kita ingat orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita ingat orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ibu bapak kita. Ibu bapak kita yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Ingatkah kita dengan wajahnya? Wajah yang senantiasa letih, wajah yang senantiasa menginginkan kebahagiaan buat kita, sampai orang tua kita lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Bahkan di sela-sela doanya, di doa-doanya yang panjang, nama kita sering disebut, dibandingkan nama sendiri. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua yang senantiasa kami rindukan ya Allah. Kami rindu dengan pelukannya ya Allah. Kami pernah diciumnya. Kami pernah diajari berdiri berbicara ya Allah. Sampai kami bisa berjalan dan berlari ya Allah. Ketika kami ya Allah bisa berdiri, bisa berjalan, bisa mencari rezeki, kami sering melupakannya ya Allah. Bahkan ketika kami tidak sholat, kami jarang mendoakannya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ibu yang kasih sayangnya tiada tara ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berkumpul di tempat-Mu ini ya Allah, punya hajat yang sama ya Allah. Kami ingin ya Allah, rumah-Mu ini Kau muliakan ya Allah. Rumah-Mu ini Kau muliakan dengan kesolehan kami ya Allah. Ya Allah, muliakan rumah-Mu ini ya Allah, dengan kesolehan kami, dengan sholat kami, dengan pengajian kami ya Allah. Ya Allah, karena kami tahu ya Allah, ketika kami ngurus musola ini bukan karena Engkau ya Allah, mustahil Engkau akan muliakan musola ini ya Allah. Ya Allah, jadikan musola ini ya Allah rumah yang menjadi contoh buat rumah-rumah yang lain ya Allah. Ya Allah, berikan kenyamanan rumah ini ya Allah buat kami ya Allah. Berikan rumah ini nyaman, membuat kami betah di rumah-Mu ya Allah. Buatlah rumah ini mampu menghadirkan jamaahnya yang banyak ya Allah. Ya Allah, kami pun punya hajat ya Allah. Tanah wakaf yang kami bebaskan karena Engkau ya Allah, saat ini masih kurang 10 juta ya Allah. Berikanlah rezeki itu ya Allah lewat hamba-Mu yang Kau sayang ya Allah. Berikan ya Allah tanah tersebut Engkau lunasi ya Allah. Kami ingin ya Allah kemuliaan musola ini, kenyamanan musola ini adalah dari Engkau, dari tanah itu ya Allah. Operasional musola ini dari penghasilan tanah itu ya Allah, bukan untuk kami ya Allah.
Ya Allah, kabulkan permohonan kami ini ya Allah. Lunasi tanah wakaf tersebut ya Allah. Kabulkan ya Allah permohonan kami ini ya Allah. Lunasi tanah wakaf tersebut ya Allah. Masih kurang 10 juta ya Allah. Ya Allah, lunasi ya Allah tanah wakaf tersebut ya Allah. Masih 10 juta ya Allah. Kirim orang-orang yang kau sayangi ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Berikan kesehatan buat kami, berikan ketambahan buat kami ya Allah. Berikan rezeki yang mampu mengantarkan kami ke surga-Mu ya Allah. Berikan suami, istri, dan anak-anak yang soleh ya Allah dan solehah ya Allah. Kabulkan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa ta'ala bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.